Episode 2, Rahasia di Balik Kabut Adegan 1. Setelah pertemuan tepi kabut latar, tepi kabut abadi. Beberapa saat setelah serangan makhluk bayangan, Rina masih sedikit terkejut. Sementara Kai tampak waspada. Karakter Rina mengusap lengannya makhluk itu. Apa sebenarnya? Kai, mereka adalah sisa-sisa kegelapan yang terperangkap di dalam kabut. Mereka tertarik pada energi, terutama energi yang tidak stabil, Rina, seperti energi kristal di timur. Kai mengangguk sejak ketidakstabilan itu dimulai, mereka menjadi lebih agresif. Ini bukan pertanda baik, Rina, kau bilang harmoni, yang hilang hanyalah cerita kuno. Tapi ayahku, dia yakin itu nyata. Kai, legenda mengatakan bahwa dulunya, kedua sisi dunia terhubung. Ada aliran energi yang seimbang, tapi sesuatu terjadi, sebuah bencana, yang memisahkan kita dan menciptakan kabut ini. Rina, bencana apa? Kai, itu sudah lama sekali, catatan tentangnya jarang dan dijaga ketat oleh para tetua. Rina, kalau begitu, aku harus mencari tahu sendiri. Melihat ke dalam kabut aku harus menemukan ayahku. Kai menatap Rina dengan ragu. Kabut ini berbahaya bagi orang luar. Ilusinya bisa menyesatkan, dan makhluk-makhluk itu, Rina, aku tidak punya pilihan lain. Ayahku mungkin di dalam sana. Oke, hela napas. Baiklah, aku akan membantumu. Untuk sementara waktu. Tapi ikuti kata-kataku, jangan gegabah. Adegan 2. Langkah pertama ke dalam kabut latar. Di dalam kabut abadi, visual kabut yang tebal dan bergerak-gerak. Suara-suara aneh terdengar samar-samar. Karakter Rina merasakan hawa dingin-dingin sekali di sini. Kai, kabut menyerap panas dan juga emosi. Jangan biarkan rasa takutmu mengambil alih. Mereka berjalan lebih dalam. Ilusi-ilusi samar mulai muncul, bayangan pepohonan yang bergerak sendiri. Bisikan-bisikan tanpa sumber. Rina, apa itu tadi? Kai, itu hanya permainan kabut. Ia mencoba menguji kita. Rina melihat sekilas sosok yang mirip ayahnya berdiri di kejauhan, lalu menghilang. Rina, ayah. Dia ada di sini. Hendak berlari. Kai menarik Rina berhenti. Itu bukan dia. Ingat apa yang kukatakan, Rina. Frustrasi, tapi bagaimana aku bisa tahu mana yang nyata dan mana yang bukan? Kai, kau harus fokus pada apa yang kau rasakan, bukan apa yang kau lihat. Rasakan aliran energi di sekitarmu. Kabut tidak bisa memalsukan itu sepenuhnya. Adegan 3, Jejak Sang Ilmuwan. Latar, sebuah area di dalam kabut yang tampak seperti bekas perkemahan yang ditinggalkan. Beberapa peralatan penelitian berserakan, tampak rusak. Karakter Rina memungut sebuah buku catatan yang basah dan compang-camping. Ini catatan ayahku. Dia pernah berada di sini. Rina membuka catatan itu dengan hati-hati, membacanya dengan suara pelan. Rina, anomali energi di dalam kabut semakin kuat. Ada pola resonansi dengan kristal, teori tentang harmoni yang hilang mungkin benar. Kai memeriksa jejak kaki di tanah. Jejak ini, beberapa di antaranya bukan jejak ayahmu. Ada yang lain di sini. Rina, siapa? Kai, sulit untuk dikatakan, ukurannya lebih besar dari manusia biasa, tapi bentuknya tidak jelas. Tiba-tiba, suara gemuruh pelan terdengar dari kejauhan. Kai, kita harus pergi dari sini. Ada sesuatu yang mendekat. Adegan 4. Pertemuan dengan penghuni kabut latar. Di dalam kabut yang semakin gelap, makhluk-makhluk bayangan muncul dari segala arah. Karakter Rina, mereka lagi. Kai mengeluarkan tongkatnya tetap di belakangku. Mereka lebih kuat di dalam kabut. Kai menggunakan gerakan-gerakan spiritual dan seruan untuk menghalau makhluk-makhluk itu. Rina menggunakan alat pelindung ayahnya untuk menciptakan gelombang energi kecil. Rina, alat ini sepertinya membuat mereka menjauh. Kai, energi kristalmu, mereka tidak menyukainya. Tetapi jangan habiskan terlalu banyak energi dalam pertarungan. Salah satu makhluk bayangan berhasil mencakar lengan Rina. Rina meringis kesakitan. Kai, kau terluka. Kita harus mencari tempat berlindung. Adegan 5. Gua tersembunyi latar. Sebuah gua kecil tersembunyi di balik tirai kabut yang lebih tebal. Karakter Rina, Kai membersihkan luka Rina dengan ramuan herbal. Ini akan membantu menyembuhkan lukamu. Rina, terima kasih. Kau berbeda dari yang kubayangkan dari orang-orang di sisi barat. Kai, begitu juga kau. Aku pikir semua orang dari timur hanya peduli pada teknologi dan energi kristal. Rina, tidak semua. Ayahku, dia ingin memahami dunia ini secara keseluruhan. Kai, mungkin itu sebabnya dia menghilang. Rina, apa maksudmu?
Kai, mencari rahasia kabut, itu berbahaya. Ada kekuatan yang tidak ingin rahasianya terungkap, Rina, seperti para tetua di Samu. Kai, terlihat tidak nyaman mereka hanya ingin melindungi kami, Rina, tapi melindungi dari apa? Dari kebenaran. Adegan 6, petunjuk baru latar, di dalam gua, Rina, kembali memeriksa catatan ayahnya. Karakter, Rina Kairina, menunjuk sebuah sketsa di catatan lihat ini. Ayahku menggambar simbol ini, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Rina mengingat goresan di lantai gudang kolektor barang antik di episode sebelumnya. Jika ini adalah bagian dari seri yang lebih panjang, jika ini film, mungkin Rina mengingatnya dari artefak kristalnya sendiri. Rina, simbol ini, aku merasakannya dari artefakku juga, seolah ada koneksi. Kai, melihat sketsa itu dengan seksama simbol ini. Ini adalah simbol kuno, simbol yang melambangkan keseimbangan yang terganggu Rina. Keseimbangan yang terganggu, harmoni yang hilang. Kai, mungkin ayahmu lebih tahu dari yang kita kira. Lata, di luar gua, kabut tampak semakin bergejolak. Karakter Rina. Kakak Rina, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang simbol ini. Mungkin itu akan membawa kita pada ayahku dan rahasia kabut. Kai menatap ke dalam kabut dengan khawatir, tapi semakin dalam kita masuk, semakin besar bahayanya. Aku merasakan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kuno, terbangun.